Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan Mana Rema. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, mengucap syukur buat kesempatan kami masih boleh mendengar renungan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan taruh kehendak-Mu untuk disampaikan, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami, biar kami dapat menangkap sesuatu dari pemberitaan firman yang kami dengar pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita belajar dari abjad huruf C, ya. Kita belajar dari kata cari. Kata cari itu luas, ya. Bisa cari uang, cari pekerjaan, cari jodoh, cari Tuhan, dan seterusnya. Kita akan membaca lebih dahulu dari Yeremia pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yeremia 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Raja Sedekia mengutus Pasyur bin Malkia dan Imam Sefana bin Maasea kepadanya dengan pesan, tanyakanlah kiranya petunjuk Tuhan untuk kami, sebab Nebukadnezar Raja Babel memerangi kami. Barangkali Tuhan mau melakukan kepada kami tepat seperti perbuatan-perbuatannya yang ajaib, sehingga Nebukadnezar mundur meninggalkan kami. Kata Yeremia kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Sedekia, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan membalikkan senjata perang yang kamu pegang, yang kamu pakai berperang melawan Raja Babel dan melawan orang-orang Kasdim yang mengepung kamu dari luar tembok. Aku akan mengumpulkannya ke dalam kota ini. 5. Aku sendiri akan berperang melawan kamu dengan tangan yang teracung, dengan lengan yang kuat, dengan murka, dengan kehangatan amarah, dan dengan kegusaran yang besar. Aku akan memukul penduduk kota ini, baik manusia maupun binatang. Mereka akan mati oleh penyakit sampar yang hebat. 7. Sesudah itu demikianlah firman Tuhan. Maka Sedekia, Raja Yehuda dan pegawai-pegawainya dan rakyat di kota ini yang masih tinggal hidup dari penyakit sampar, dari pedang dan dari kelaparan, akan kuserahkan ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, yaitu ke dalam tangan musuh mereka yang berusaha mencabut nyawa mereka. Orang akan memukul mati mereka dengan mata pedang tanpa merasa sayang, tanpa belas kasihan, dan tanpa ampun. Tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri kepada orang-orang Kasdim yang mengepung kamu, ia akan tetap hidup, nyawanya akan menjadi jarahan baginya. 10. Sebab aku telah menentang kota ini untuk mendatangkan kecelakaan dan bukan mendatangkan keberuntungannya. Demikianlah firman Tuhan, kota ini akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan membakarnya habis dengan api. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita, Raja Sedekia mengutus Pasyur dan Imam Sefanya kepada Nabi Yeremia. Raja Sedekia mencoba mencari petunjuk Tuhan atas situasi krisis yang ia alami, yaitu dikepung Nebukadnezar Raja Babel. Kekalahan sudah di depan mata dan ia mencari Tuhan untuk mengharapkan mujizat. Tetapi jawaban Tuhan melalui Nabi Yeremia justru sebaliknya. Bukan pertolongan yang akan ia terima, melainkan justru kehancuran. Ayat 3 sampai ayat yang ke-7 yang sudah kita baca. Tidak ada pilihan lain. Sudah terlambat
untuk bertobat. Bangsa Yehuda hanya perlu menyerah jika mereka ingin bertahan hidup. Ayat 8 dan 9. Dalam tradisi perjanjian lama, seorang nabi memiliki peran sebagai pengantara dan penyambung lidah Allah kepada umat. Nabi Yeremia telah berulang kali menyampaikan pesan pertobatan, tetapi Yeremia lebih sering diabaikan baik oleh raja maupun umat. Bahkan tidak jarang raja-raja zaman dahulu lebih memilih mengangkat dan mendengar nabi-nabi yang sesuai dengan selera mereka. Sedekia akhirnya memilih jalan kematian, yaitu dengan memberontak kepada Raja Nebukadnezar. Dengan demikian berakhirlah sejarah kota Yehuda. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kalau kita masih bisa mendengar kehendak Tuhan lewat firman yang kita baca, lewat firman yang kita dengar, mari kita segera merespon, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya bukan kehancuran yang kita alami. Amos memperingatkan dengan berkata, sebab itu beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Kalau kita mencari Tuhan, kita menaati kehendaknya, ada jaminan hidup. Tapi kalau kita tidak mau mencari Tuhan, kita akan hancur dan binasa. Yesaya 55 ayat yang ke-6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Mari perhatikan kata selama. Kata selama itu menunjuk ada batas waktu. Senyampang atau mumpung masih ada kesempatan, mari kita lebih sungguh mencari Tuhan. Selagi hari siang, selagi tubuh kita sehat, selagi semua jalan baik, jangan melupakan Tuhan. Salomo dalam kitab Amsal berkata, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Mari kita terus bersemangat mencari Tuhan, menemukan Tuhan dalam hidup ini, dan mengikuti Tuhan supaya kita hidup berbahagia. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Mengucap syukur kalau kami masih diperingatkan lewat kebenaran firman Tuhan, untuk kami tidak hanya mencari Tuhan, tapi kami lebih sungguh mencari Tuhan, sampai kami menemukan dan mendapatkan Engkau sebagai penuntun dalam kehidupan kami, sebagai gembala yang memelihara kehidupan kami. Tuhan, sempurnakan pemberitaan firman Allah, berkati semua yang sudah mendengar renungan Manna Rema ini. Dan pagi ini kalau kami melanjutkan aktivitas kami, apapun yang kami lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kami yakin pasti diberkati Tuhan, dan pasti dibuat Tuhan jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan selamat pagi.